Halo IFGF Jakarta, bersama saya Boni Christian dalam satu cerita. Disinilah tempatnya untuk kita bercerita bagaimana cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Nah, kali ini saya akan membawa penonton sekalian untuk melihat bahwa kita mungkin sering mendengar tentang cerita anak yang hilang di dalam Alkitab. Nah, kali ini tim satu cerita sudah berusaha keras untuk mencari tahu siapa anak yang hilang tersebut. Ya, mungkin mereka sudah berkeliling menelusuri seluruh Jakarta, seluruh Indonesia gitu. Untuk menemukan anak hilang tersebut. Nah, kali ini kita akan berjumpa dengan anak yang hilang itu. Siapakah dia? Inilah dia, Samuel Jason Maynard. Halo, apa kabar JJ? Saya panggilnya JJ aja. Hai bro, apa kabar? Tadi saya bilang anak yang hilang. Akhirnya tim satu cerita menemukan kamu yang selama ini mungkin hanya sebuah cerita. Iya. Tapi inilah dia sebenarnya. Enggak, itu intermezzo aja. Bro, tadi saya bilang tentang cerita anak yang hilang. Mungkin ini bertepatan sekali dengan cerita yang bro alami nih dalam kehidupan bro. Kok bisa hilang? Kemana sih bro perginya sampai lupa pulang? Kayak Bang Toyib ya, nggak pulang-pulang gitu ya. Kenapa bro? Ya mungkin saya awali dengan cerita ini kali ya Kak. Bagaimana saya hidup pas masih kecil ya. Ya sebelumnya saya hidup di keluarga Kristen. Saya seorang anak pendeta. Anak pendeta juga? Iya, anak pendeta. Tapi ya itulah, kadang orang menganggap anak pendeta kan kebanyakan hidupnya rohani, hidupnya sempurna ya kan, harus jadi teladan, jadi contoh. Cuman saya mengalami banyak kegagalan dalam hidup dan saya tidak tahu identitas saya di dalam Tuhan, dan akhirnya saya hidup dalam kehancuran hidup lah kok. Oke, nah pada waktu mulai dari mana tuh awalnya? Kalau dari mana? Dari SMP sih, lebih ininya. SMP saya lebih mulai hidup dalam kegelapan. Tapi sebelum dari itu, awalnya sih SD ya. SD saya mengalami hal-hal pembulian seperti itu. Jadi ini awal mulanya? Iya, awal mulanya. Titik balik pemberontakannya nih? Iya. Oke, gimana? Jadi saya dari SD itu sempat dibully. Ya sempatlah ditendang juga, alat vital saya diludahi dan dikencingi juga. Dan itu yang membuat mental saya takut sampai saya takut masuk sekolah dulu pas masih SD. Dan itu berlanjut sampai saya SMP, di mana saya mulai mengenal yang namanya alkohol, mulai mengenal yang namanya drugs, dan mulai mengenal yang hal-hal yang berbau pornografi dan juga senjata tajam. Oke, ya, dari nah, tadi kan waktu kecil dibully ya? Iya. Dibully. Lalu pasti dong anak kecil pasti pengen cerita dong sama orang tuanya. Iya. Dan pada waktu itu papa udah menjabat sebagai pendeta. Iya. Oke. Nah, pada saat itu apa yang orang tua lakukan? Papa saya sempat juga sih datang ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak kepala sekolah juga. Dan akhirnya ya benar sih, orang tua yang membuli saya itu datang juga. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan. Ternyata saya malah dibully dengan cara halus, seperti buku saya diilangin lah, ada permen karet di meja lah. Jadi bukan fisik saya yang diserang tapi mental saya. Terus menerus? Yes, terus menerus. Akhirnya masuk di SMP ya? Iya, masuk di Terus SMP. apa yang dilakukan? Di SMP itu saya dari kota Jambi pindah ke kota Semarang. Oh, ya. Oke. Tapi sebelum itu saya kelas 1 SMP-nya itu sempat juga sih tidak naik kelas karena saya anak warnet ya, suka main game. Dan ya itulah yang membuat orang tua saya kecewa juga, dan saya juga kecewa sama diri sendiri. Aduh, gara-gara gue sering main warnet jadinya begini nih kan. Cuman pas saya naik kelas 3 SMP itu saya pindah ke kota Semarang. Nah dari situlah awal mula saya mengenal hal-hal yang berbau dosa, dan itu mengikat saya. Wow. Ya. Kamu jahat juga ya kayaknya. Dulu ya. Iya loh, dalam umur yang segitu sudah melakukan, boleh saya bilang, kejahatan kriminal yang begitu banyak ya. Iya. Wow.
Kriminal ya. Kalau kriminal itu macam-macam Kak. Oh ada lagi nih, kriminalnya macam-macam. Itu tuh Oke. berawal dari maling helm ya. Maling helm, terus apalagi ya? Maling-maling di supermarket, di minimarket. Jadi saya kayak tipikalnya kayak Robin Hood Kak. Ketika saya Kamu bilang maling tuh. Oh iya, saya kalau ambil barang nih kan, Oke. misalkan ya, saya bagi-bagikan itu ke teman-teman saya di kosan, apa teman-teman, ya pergaulan teman saya lah. Pengen minum nih kan, ya saya hypermart tuh saya masih ingat dulu di mall Kak. Sampai maling-maling minuman bir juga saya bagi-bagikan ke teman ujung-ujungnya. Wow. Biar apa ya, pride lah kayak, dikira Bisa diterima lah ya. bisa diterima, biar bisa diterima, biar dianggap loyal sama teman. Saya lakukan itu ke teman-teman saya. Dan sampailah saya mulai berevolusi terus kriminalnya tuh Kak. Jadi saya takut kalau kamu kasih saya sesuatu nih. Waduh. Enggak ya? Enggak. Iya. Tapi saya yakin lah, dalam perjalanan tadi itu ada turning point yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kamu ya. Iya. Dan siapa turning point? Ya, maksudnya siapa yang berperan untuk menciptakan turning point kamu itu? Jadi ini kejadiannya sih ya karena saya sempat itu kan jenuh Kak. Saya sudah jenuh dengan hidup saya karena saya banyak kepalsuan. Ya sebagai anak pendeta juga kan, harus ketemu orang tua, saya harus pasang muka sok-sok rohani gitu, alim ya kan. Ketemu keluarga besar, JJ kamu puji Tuhan baik gitu. Oke. Jadi kadang saya di kamar mandi juga nyanyi itu kan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ditanyain papi mau kemana J? Mau ini kerja kelompok pi, atau ada pelayanan nih kan. Oh iya. Tapi aslinya saya malah dugem ya kan, malah karaoke gitu ya. Jadi saya menggunakan topeng itu udah bertahun-tahun, jadinya saya mengalami kejenuhan. Dan saya mulai merenungkan kegagalan hidup saya itu ketika saya resign dari tempat kerja saya. Dan saya nganggur beberapa bulan. Nah disitulah sembari saya sering minum alkohol, mabuk terusan tuh kan. Saya minum ya kan, galau-galau gitu gak jelas ya kan. Ya, apalagi didukung sama pacar saya yang dulu. Jadi kita suka minum bareng. Akhirnya kita lampiaskanlah ke hal-hal yang salah juga. Dan di beberapa bulan itulah saya setiap malam tuh sambil merenungkan kegagalan dalam hidup saya bertanya-tanya, kenapa ya kok hidup gue begini ya? Kok dari SMP hidup gue hancur ya? Kok gue sempat ngelakuin ABCD ya? Kok gue rasanya gak salah terus ya? Rasanya kok keluarga gue salah, diri gue salah, kok gue semua orang mengecewakan dan saya merasakan kehampaan. Ternyata gak ada yang bisa memuaskan saya dari hal-hal duniawi. Ya seperti tadi lah, alkohol, drugs, ngebegal-begal juga, ya kayak menyakiti orang lain. Ternyata enaknya tuh cuma sesaat gitu. Dan saya mengalami titik jenuh tuh ketika saya memakai topeng. Rasanya gak enak ya. Ketika saya pelayanan, pulang-pulang saya malah minum-minum ya kan. Entah itu ya free sex atau drugs juga. Padahal saya pelayanan juga. Tapi rasanya capek. Di titik saya sudah capek juga. Ada hal yang membuat saya tertegun lah. Jadi kakak saya mulai deketin saya. Kakak saya ini hubungan kita ini gak terlalu dekat lah. Jadi kita berhubungan kalau misalkan ada butuhnya aja gitu ya. Atau lagi butuh something, saling nolong, chat, teleponan. Tapi kali ini dia mulai dekatkan saya dan mulai ajak saya ngomong, interaksi. Terus ketemuan lah kita sama kakak saya. Dia mulai ceritakan tentang bagaimana Tuhan di dalam hidupnya dan saya kaget juga. Even kita sama-sama anak pendeta tapi dia ada titik yang lain gitu, perubahan gitu. Kakak saya lebih care ya sama saya. Dan itu yang membuat saya tertarik juga. Dan ketika dia menanyakan dalam kehidupan masa lalu saya mulai explain, saya jelaskan. Dan dia kaget juga sih, shock. Terus dia bilang, kok kamu gak cerita ya Jay ke Cece? Saya pakai bahasa Jambi kan. Lah kau beda nanya ke aku. Lu aja gak nanyain gua. Lu cuma nasihatin gua tapi gak pernah nanyain kehidupan gua. Tapi lu nasihatin gua terus ya gimana mau masuk ya kan. Tapi dari situlah saya mulai membuka diri untuk berani jujur. Dan berani untuk terbuka dengan masa lalu saya. Dan saya minta juga dia mendoakan saya. Dan saya juga
mulai mencari tahu lah Tuhan yang saya sembah itu seperti apa. Dan untuk hidup dalam kebenaran firman pun saya belum benar-benar gitu. Karena dari sekolah minggu pun juga sering kan dengar Alkitab, liatin khotbah-khotbah, teman-teman papi saya juga sering juga mengkhotbah gitu. Cuman saya hanya menganggap kayak Alkitab tuh sebagai dongeng, sebagai cerita-cerita yang tidak pasti. Dan saya mulai cari tahu itu, dan mulailah dari hal inilah. Kakak saya mengajak saya buat ikut kerja di sembari saya nganggur tadi. Jadi dia ngajak saya kerja tuh kan di Bogor. Nah, ada salah satu temannya juga bernama Goi, kakak saya bernama Nisi. Nah, itu saya juga kaget sih kenapa saya diajak. Cuman dari 5 hari kita kerja itu kan memang tidur cuma 2-3 jam, capek banget. Dan di hari kelima kita selesai kerja, selesai proyeknya, kita mulai celebrate lah, makan-makan. Ada namanya restoran kedai kita di Bogor, kita makan bareng. Nah di situ saya agak menjauh lah, sorry, gua sambil ngerokok dulu nih kan. Oh iya. Korban bakaran itu ya? Iya, karena rokok tuh saya dari 3 SMP kak, gak bisa lepas itu kan. Jadi papa saya juga kadang sering ngingetin tuh, jangan ngerokok lagi ya, kalau bisa lepas gitu. Cuman karena gue bisa cari duit sendiri ya, jadinya bodo amat gitu. Nah balik lagi di restoran tadi, saya tuh sebenarnya kan kalau lagi ngumpul bareng dia, saya sangat tidak suka kayak ngobrol-ngobrol gitu sama orang. Saya nggak mau membuka diri banget, tapi saya lebih milih main game ketika lagi ngumpul bareng. Saya main game, Mobile Legend ya kan. Itu saya kalau main game tuh kak, saya nggak bisa diganggu. Sampai dulu kakak saya tuh, ini minta bantu tolong angkat jemuran gitu ya. Saya marahin kak, sampai mau saya tendang loh sama mama saya juga, mami saya. Saya nggak mau diganggu sama orang lain kalau lagi main. Ya? Iya, edik banget. Bisa tuh main dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Ya, itulah yang mungkin yang membuat saya jadi cuek sama lingkungan saya. Tiba-tiba kakak saya sama temannya ini ngajak saya ngobrol sembari saya main game. Ya, tiba-tiba saya bisa matikan HP saya AFK, away from keyboard kan. Nah, saya mulaiin dengan perbincangan mereka, dengan obrolan mereka. Dan mereka menanyakan saya banyak hal. Ya saya ceritakan juga lah pelan-pelan masa lalu saya. Dan mereka kaget juga. Karena setiap saya cerita tuh ada cerita-cerita baru yang saya ungkapkan. Dan dari situlah saya mulai interest juga sama pembicaraan ini. Dan saya mulai mendekatkan kursi ke mereka. Mereka banyak nanya dan giliran saya menanyakan mereka. Saya menanyakan mereka tentang ketakutan mereka apa sih di dalam dunia ini selain kematian. Sebelum sampai ke titik itu nih, kita nanti kembali ke situ ya. Baik. Lalu peran serta dari orang tua gimana untuk kamu bisa menarik kamu kembali ke jalurnya Tuhan tuh gimana? Papi mami saya seringkali mengingatkan saya lewat chat, seringkali berusaha mendekatkan diri mereka lah. Karena saya tuh jujur kak, kayak artis di rumah. Jujurli ini ya? Jujurli saya seperti artis, jadi harus ditelepon berpuluhan kali nih ya, baru saya angkat. Sometimes saya angkat pun, halo Pi, lagi sama teman nih nanti, matiin. Mungkin ya itu saya rasa kayak ganggu gitu loh, ngedistract. Karena saya menganggap keluarga tuh cuma tempat makan, tempat tidur, tempat istirahat, sebatas itu. Hati seorang bapak ya? Iya, papi saya sering banget ngechat saya tuh panjang. Nak, cepat pulanglah nak ke rumah nak. Nak, ayo dong. Ini mami mau ulang tahun loh, pulanglah. Ya, ayo nak. Kita berdoa ya, kamu sebisa mungkin bertobat ya nak. Ini udah gak benar loh. Nah ini kamu jangan lakukan kekerasan lagi ya. Karena saya sempat pernah lah di Tangerang ini juga ada masalah juga. Hampir ke jalur hukum juga. Dan itu yang membuat saya juga kecewa sama diri sendiri kan. Karena keluarga saya gak broken, tapi sayanya aja yang rusak ya kan. Yang nakal lah. Dengan ajakan-ajakan seperti itu tuh sometimes ya ketika saya merenungkan itu, ketika saya nganggur, saya mulai baca chat itu kan. Saya buka chat-chat orang tua saya.
Iya juga ya, kayaknya mereka ini baik banget ya. Tunggu dulu. Kamu bilang orang tua mau baik, tapi kan kita nggak tahu orang tuanya seperti apa. Iya kan? Nah kebetulan hari ini kita undang papa dari JJ, Papi JJ ya. Iya. Saya undang Om, silakan masuk Om. Silakan untuk bisa berbagi dengan kita semua. Nah ini dia Papa JJ. Om, welcome. Thank you. Inilah satu cerita buat teman-teman semua. Ini papinya JJ yang tadi sempat JJ sudah ceritakan sedikit bahwa ada peran serta dari Papa JJ. Jadi Om tadi bilang sering kirim chat ya? Iya. Panjang-panjang ya Om? Panjang. Berarti banyak cerita yang diungkapkan di chat itu ya? Iya. Coba sedikit Om. Kenapa? Ya memang sih kita pengen, tapi kan JJ udah sangat kurang ajar ya Om. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ini merusak martabat keluarga, nama baik keluarga. Iya. Apa isinya Om chatnya? Chatnya ya mungkin yang mau baca di IG ya, ada di IG kamu cantumkan ya. IG story saya. IG story-nya ada. Okay. Tapi intinya sih saya selalu ingin mengingatkan JJ dia itu siapa, bahwa dia bukan dia anak Tuhan, dia lahir dari rancangannya Tuhan, dan dia harus melihat hal itu lagi, kembali ke situ. Dan saya menulis itu panjang-panjang, disertai juga ayat dan arah kemana dia harus jalan. Saya tulis untuk saya nggak tahu kalau dia baca atau enggak, tapi saya tulis panjang supaya dia, ya pada akhirnya saya tahu bahwa dia baca juga. Dan isinya itu saja, dan saya tahu bahwa JJ pasti suatu hari pasti akan kembali melihat siapa dirinya di dalam Tuhan. Karena dari kecil juga yang dia cerita tentang dibully waktu SD itu di kota Jambi, ya yang tadi dia cerita adalah ya di sekolah itu juga waktu satu hari JJ pulang, dan dia karena anak baru, kami baru pindah dari Padang ke Jambi, dia cerita dia disuruh memperkenalkan diri di depan kelas, ingat gak dia? Terus JJ bilang ditanya itu cita-citanya apa, atau apa kamu nanti ke depan mau jadi apa? Dan waktu saya dengar JJ bilang ke saya mau jadi pendeta gitu. Itu dia masih kecil, masih SD itu saya sampai ketawa, tapi satu sisi saya bangga. Nah itu berkesan, saya pegang itu. Lalu dari perjalanan dia, saya lihat bahwa oh ya kok jadi kayak gini ya. Dia bilang mau jadi pendeta tapi pendekar ya. Pendekar. Saya tahu sedikit tentang kenakalannya dan gelagat-gelagatnya, lalu tapi tidak berpikir sejauh itu. Semua yang dia ceritakan, sampai setiap malam kami masih cerita-cerita, dan hampir setiap malam itu ada hal yang baru yang dia cerita tentang kejahatan masa lalunya. Ya, saya cuma membayang, nggak kebayang sebesar itu, tapi saya tahu bahwa ya nakal ya. Dan saya cuma pikir, apakah karena dulu saya juga baru bertobat di umur 30, saya juga bukan anak yang baik pada waktu muda, jadi saya juga termasuk anak yang nakal. Tapi saya cuma berpikir, apakah saya harus hadapi anak saya seperti saya dulu ya, pengalaman saya dulu. Jadi saya tulis banyak itu untuk mengingatkan, untuk mengingatkan dia tentang siapa dia. Jadi saya sering tidak setiap waktu ketika dia mulai saya lihat udah nggak bisa lagi dinasehati, ditelepon juga nggak mau datang, dia tinggal di mesnya dia. Kami berpisah itu cukup lama. Waktu kami di Semarang, dia ada di. Waktu kami
pindah ke sini, dia masih di Semarang dan kami jarang bertemu sebenarnya. Dan waktu dia kerja di sini pun dia tinggalnya di kantor, di mes, jadi kami tetap jarang bertemu. Karena itu saya banyak tulis di chat. Wow, tapi ini bercerita tentang keteguhan ya dari hati seorang bapak nih pada anaknya. Tapi ya memang nggak gampang ya Om ya. Menurut saya Om udah luar biasa untuk bisa menarik kembali JJ. Apa yang membuat Om bisa punya hati seperti itu? Kan kadang kita kalau melihat kasus kehidupan orang, ya sudahlah ya. Kalau mungkin singkat ceritanya, ya udah kita putus hubungan lah. Walaupun kamu darah daging saya, tapi banyak peristiwa itu terjadi dalam rumah tangga ketika anak itu tidak membuat nama baik keluarga itu makin lebih baik. Tapi JJ malah terbalik, apalagi Bapak punya background seorang pendeta. Nah ini mungkin juga menjadi case buat hamba-hamba Tuhan di luar sana. Apa yang Bapak ingin ceritakan untuk bisa tetap bisa bertahan dan menarik kembali JJ ke jalurnya Tuhan? Ya, JJ pernah tanya baru-baru ini ya, baru-baru ini juga. Dia tanya, Pi kenapa Papi mengasihi ya, tetap mengasihi aku. Nah saya nggak punya jawaban lain selain saya pikir satu hal, kamu anakku, jadi kamu anakku. Bagaimanapun kamu anakku. Terus apalagi jadi alasan? Saya cuma renungin, oh ya selama saya hadapi hal ini, saya tidak pernah memikirkan hal buruk atas dia. Walaupun faktanya memang ya saya mulai lihat hal-hal yang tidak baik, ngerokok dan bergaul dengan banyak komunitas yang salah. Dan saya lihat, saya walaupun juga berjuang memantau dia dengan maminya. Waktu di Semarang kami masih sama-sama, saya juga telusuri kemana dia pergi, siapa yang dia temui. Dan dia juga ternyata saya nggak tahu kalau dia ikut balap liar sampai suatu hari dia kecelakaan itu kepalanya pecah ini. Tengkorak. Oh, karena tabrakan itu. Iya, jatuh lah karena ini. Dan saya nggak tahu itu hasil balap liar. Saya pikir dia dan dia jatuh. Tapi sekalipun saya tahu kemudian cari-cari tahu, ya saya hanya berpikir bahwa ya dia akan jadi baik, positif. Dan saya tetap ingat suatu hari dia akan karena dia pernah bilang mau jadi pendeta. Dan saya cuma berjuang untuk tidak memperkatakan hal-hal yang saya khawatirkan atau yang saya takutkan. Saya terus gemakan hal-hal yang positif. Ya mungkin itu karunia iman yang bekerja di dalam pikiran dan perkataan saya. Tapi hal kedua yang membuat bukan saya saja tapi istri saya, maminya JJ, kalau versi maminya dia kuat dalam doanya untuk anak-anak tentunya. Jadi ketika JJ mengalami sesuatu yang kami nggak tahu, itu sepertinya dia sepertinya dapatkan firasat seperti itu. Dan dia mulai doa, dan ketika dia doa dia nggak tahan tuh nangis. Itu beberapa kali maminya nangis, tapi saya cuma dengar doanya, lalu saya cuma tenangkan, lalu saya bilang juga tetap hal-hal yang baik. Jadi saya rasa kalau saya bisa menerima JJ apa adanya, saya tahu dia anak saya dan saya juga ingin dia juga saya ingin dia tetap ada di dalam rencana Tuhan, dan saya percaya suatu hari dia pasti akan masuk atau juga kembali pada rencana Tuhan itu. Dan saya yakin juga maminya juga yang menopang dengan doa, sehingga inilah waktunya Tuhan untuk JJ. Wow, inilah waktunya buat JJ. JJ, tadi kan kamu cerita tentang bagaimana waktu kumpul dengan Boy dan teman-temannya, ya kan kita masuk di sini. Apa yang kamu ceritakan dan kamu mulai terbuka dan kamu matikan handphonemu, lalu konsen untuk cerita. Apa yang kamu ceritain sih? Kehidupan masa lalu saya sih Kak. Oke.
Ya itulah mungkin yang sempat disinggung juga, saya SMP balap liar. Dan saya karena saya dibully, saya pernah dikeroyok sama geng motor juga. Akhirnya saya menggunakan senjata tajam, pistol, saya pegang dari SMP, pisau, terus saya kenekal, saya beli di online shop tuh samuraian. Dan itu ya ketika once saya merasakan darah, dan ternyata awalnya takut dan deg-degan, cuman saya sempat juga sampai darah orang lain tuh saya jilat juga kan, karena rasanya nikmat juga sih kayak merugikan orang lain. Dan ternyata saya nggak perlu bela diri, saya nggak perlu punya pasukan banyak. Ternyata dengan menodongkan senjata aja orang sudah takut gitu ya. Dari situ saya menganggap bahwa senjata adalah sebuah alat di mana saya bisa jadi ditakuti orang. Dan saya menggunakan adalah beberapa juga teman-teman saya, karena banyak saya sama gaib ya, mistis. Saya diberikan cincin juga, terus jimat-jimat gitu ya. Jadi biar saya kuat gitu kan. Bukan kayak One Punch Man gitu kan melanting, tapi ketika berantem, ya, bukan kebal sih Kak. Jadi yang hancur tuh organ dalam gitu ya. Jadi untuk menyerang bagian dalam ini kan. Jadi lalu apa turning point dari yang JJ alami dari semua hal itu, dan cara Tuhan mengembalikan JJ ke jalurnya? Itu tadi kita lanjutkan yang di warung kedai kita itu. Jadi saya sama kakak saya Nisi dan Goi, kita bertiga ngobrol-ngobrol kan tentang kehidupan, sampai tentang cita-cita, impian, dan banyak pertanyaan yang dikasih ke saya. Dan saya ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan ke mereka tentang ketakutan hidup kalian apa selain kematian. Ya kakak saya dan gue juga ceritakan itulah ya. Tapi tentang keluarga lah ya yang mereka sampaikan, dan mereka membalikkan pertanyaan itu ke saya. Lah emangnya lu takut apa Ji dalam hidup lu? Saya jawab ini Kak, ya gue takut sih kalau gak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi. Karena saya bilang itu karena sebelumnya saya pernah menikmati kasihnya Tuhan Kak. Saya pernah juga mengalami pertobatan, tapi sembuh lah. Gampang balik gitu ya. Dan saya bilang saya udah capek sih sama hidup dalam kepalsuan. Saya capek pakai topeng terus. Nah, setiap saya menyembah Tuhan, ikut ke gereja, saya gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Dan saya rasanya kayak hampa juga, kayak merasa bersalah, feeling shame, guilty. Dan itulah saya bilang saya takut untuk tidak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi. Dan ada juga satu pertanyaan yang saya berikan ke mereka, kira-kira purpose life kalian apaan cuy? Ya, si kakak saya, Kak Nisi bilang, ya dia pengen buat bisa membahagiakan keluarganya, keluarga saya juga ya kan. Ajak jalan-jalan ke luar negeri dan seperti itu. Kalau si Goi, dia bilang, ya kalau aku sih people is my mission ya, buset. Gila lu AFJ banget ya. AFJ banget lu ya. Ya itulah yang membuat saya juga, wih boleh gokil juga nih. Keren. Terus saya ditanya lagi, lah lu apaan J? Gua, saya cuman berpikir sebentar saat itu, saya nyeletup aja gitu. Ya kalau misalkan saya bisa bertobat, gue pengen banget sih generasi gue yang SMP, SMA dulu, yang pernah mengalami apa yang gue alami, itu bisa bertobat juga. Dan gue rasa bisa sih untuk hal itu terjadi, karena itulah gak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Tapi nih kalau gue bisa bertobat sih, saya bilang itu Kak. Ya iseng-iseng aja ngomong gitu, gak ada maksud gue pengen bertobat gitu. Tapi ya semoga aja deh. Wih, ya bagus sih semangatnya, berjuangnya aja. Ya, doain gue ya. Terus di mana momen yang paling kamu senang yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu? Itu tadi kan doamu tadi, harapanmu. Nah, pas kita ini continuous Kak. Kita kan mau pulang nih. Bukannya kita doa syafaat, tapi kita doa mau pulang, tapi masing-masing. Jadi kakak saya doa, si Goi doa, dan setelah itu baru saya Kak. Nah, pas giliran saya berdoa terakhir nih, penutup ya kan,
itu kan restoran ramai juga kan, banyak orang kiri kanan ya kan. Saya doa, saya baru mengucapkan 2 kata terima kasih Tuhan. Saya masih ingat dengan jelas, saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Wih, itu tiba-tiba nih, secara ajaib sih, dari diri saya sendiri tuh kayak gempa bumi, earthquake gitu. Saya bisa gemetar gitu kan. Nah saya kira saya kesurupan bagaimana nih kan. Cuman saya cuma bisa getar gini, saya mau coba stop badan saya nggak bisa. Tapi badan saya bergetar hebat banget sampai meja tuh getar-getar kan. Cuman saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya saya nggak mempedulikan kiri kanan saya. Saya tahu Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan hadiratnya, dan saya cuma bisa terharu apa yang Tuhan kerjakan. Ya, karena saya baru aja bilang, saya takut gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, itulah titik awal saya untuk kembali ke Tuhan. Karena saya tahu hidup saya brengsek. Ya, ada juga yang dia bilang kan setelah itu saya beberapa menit nangis itu. Saya tahu Tuhan bekerja. Dan ada yang teman saya bilang, Go ini bilang juga, peperangan lu yang sebetulnya nanti J, ketika lu pulang ke rumah dari Bogor. Maksud lu apaan cuy? Ya, lu bakal ketemulah dengan circle yang lama juga. Oh gitu ya. Nah saya pegang kata-kata itu kan, berarti battle ya, peperangan. Oke, pas saya pulang ke Karawaci, ya, saya bertemu dengan pacar saya, yang dimana saya sering berkompromi juga. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya, dimana yang circle saya yang gelap juga. Tapi hati saya nggak damai. Saya konsultasi ke Kak Nisi, kakak saya lagi, Cak Manon ya, gimana ya? Kayaknya mereka ngajakin lagi nih buat gini. Pacar gue begini nih. Tapi di situ Kak Cece saya bilang dengan tegas, tinggalkan J, kamu jangan main-main lagi ke arah sana. Oh oke. Saya teringat lagi, oh iya, peperangan gue yang asli di Karawaci ya, di Tangerang. Saya mulai cut off, saya putuskan pacar saya tinggalkan dia, sahabat saya, semuanya saya tinggalkan, saya blok. Mungkin caranya nggak dewasa saya blok, tapi karena saya tahu itu bisa membawa ke dalam kompromi, saya pilih Tuhan. Saya tinggalkan segala faktor eksternal yang membuat saya jatuh ke kompromi dosa. Dan internalnya saya battle sama diri saya sendiri ternyata. Dengan pikiran saya, dengan habit saya, ya sorry to say, pornografi ya. Misalkan nonton bokep lah atau apa, saya uninstall TikTok ya kan. Karena TikTok ngeri banget ya kan, sensualnya gitu ya kan, joget-joget gitu. Saya tahu ini membuat saya jadi edik, keterikatan. Saya hapus, sampai sekarang saya gak berani juga install TikTok. Saya cari kelemahan saya, setiap hari saya lihat kaca, saya ngomong sama diri sendiri, kelemahan saya apa, kelemahan saya ini, saya petakan semuanya, saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, gue lemah di bagian ini, tolong ubah gue Tuhan. Karena saya tahu itu, ya secara drastis, saya tiba-tiba, saya tuh alkoholik banget Kak. Saya harus banget minum tiap hari. Ternyata Tuhan nyatakan dilepasin dari alkohol, dari addiction sama pornografi dilepasin, sayang sama emosional dilepasin. Yang saya tidak tidak in sama keluarga, saya bisa sayang papi mami. Hubungan saya jarang banget kayak mau peluk juga nggak apa-apa. Iya, kayak cium dong ini mami, aku sayang mami, kayak nggak pernah gitu. Tapi saat ini saya itulah jadinya hubungan saya yang rusak sama keluarga jadi pulih. Dan saya seringkali nongkrong sama teman, ternyata lebih enak nongkrong sama keluarga di rumah. Dan itu yang membuat saya, kemana aja gue selama ini ya. Gue gak pernah, rokok. Ya kemana aja saya selama ini kan saya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan, itu keluarga. Dan yang terakhir itu battle saya juga, itu ketika saya lagi di tetangga rumah. Saya sambil baca Alkitab kan, YouVersion. Saya sambil ngerokok tuh. Sambil baca Alkitab ya. Nge-scroll. Seru ya. Di IG itu keluar ada ayat. Di Instagram saya Roma 12 ayat 1 sama 2. Nah, buka di YouVersion kan.
Yang ayat 1 ini kan berkata, persembahkanlah tubuhmu di hadapan Allah sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, ya kan. Dan di ayat keduanya dibilang, engkau akan diberi pembaharuan akal budi, dan juga engkau akan bisa membedakan mana yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Terus saya terbesit gitu kan, Tuhan, gue di ABCD udah mulai lolos nih. Sekarang apakah gue bisa ya lepas dari rokok? Gue kan ngerokok dari 3 SMP nih Tuhan, cak mana ya? Tapi detik itu saya baca berulang-ulang ayat itu, tiba-tiba saya mulai ngerti. Dan saya mulai challenge battle dengan diri saya sendiri. Saya buang rokok saya lari-lari cepat-cepat ke kamar, saya kunci pintu. Saya sujud di hadapan Tuhan, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, mulai hari ini gue ingin lepas dari rokok. Gue lakukan ini bukan buat kesehatan gue Tuhan. Gue lakukan ini bukan buat gue lebih hemat, ekonomi gue lebih hemat. Tapi gue lakukan ini, gue ingin mempersembahkan tubuh gue buat lo. Wow. Yes. Dan di saat itu saya langsung cari kertas AVS gitu ya. Saya tulis Samuel Jason Maynard mulai tanggal sekian kan, melepaskan addiction terhadap rokok atau tembakau terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya tempel itu di dekat kamar saya, dan tiap saya bangun pagi saya akan baca hal itu, dan saya mengatakan itu bukan sebagai mantra tapi sebagai perkataan buat iman saya. Dan ternyata bisa ya ngopi tanpa rokok, ternyata bisa loh. Habis makan biasanya sebat yuk, ternyata gak perlu ngerokok ternyata. Dan itu yang membuat saya jadi heran, bisa ya Tuhan ya. Dan itu yang membuat saya jadinya jatuh cinta sama Tuhan. Dan 2 hal ini yang gak pernah saya lewatkan adalah ketika saya bangun pagi, saya mulai matikan, saya jauhkan HP, saya ambil gitar lah, terus berdoa. Saya bilang bahwa saya tetap lemah Tuhan. Saya gak bisa tanpa Tuhan. Tolong Tuhan perbarui pikiranku, perkataanku, dan juga pikiranku. Karena saya tahu Tuhan, banyak hal godaan dunia ini ngeri Tuhan. Saya serahkan semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, gue pengen merasakan kemenangan di dalam Engkau hari ini. Kemanapun JJ melangkah, JJ pengen Tuhan merasakan kemenangan ilahi bersama Engkau. Dan ketika malamnya nih kan, biasanya kalau malam hari misalnya saya udah gak ngerokok dan lain-lain, saya sebutkan secara detail ke Tuhan. Ibaratnya saya kayak party gitu lah, merayakan kemenangan itu bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, JJ udah gak ngerokok lagi, JJ udah gak mabuk-mabukan, udah gak nonton bokep, udah gak macam-macam lah ya. Saya sebutkan ke Tuhan. Dan thank you Jesus, it's only by your grace and grant me your strength Jesus. I need you and I love you. Dan hal itulah yang membuat saya jadi candu untuk datang ke Tuhan terus. Karena ketika saya lupa ya, ketika saya pernah lupa beberapa hari bolong, ngeri ya. Godaan itu masih kencang banget ya kan. Ternyata saya perlu Tuhan di setiap hembusan nafas saya. Wow. Dan kalau saya lupa sama Tuhan, pasti banyak godaan tuh datang ya. Jadinya, ini ya yang Amsal bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Betul. Karena saya harus menjaga hati saya. Oke, saya akan isi kehidupan saya dengan firman Tuhan, dengan menyembah, dengan doa. Dan kehidupan yang saya pancarkan pun kehidupan seperti yang Tuhan mau. Dan begitu sih Kak. Dari kecil JJ dibully, muncul ketakutan lalu menciptakan keberanian yang semu. Tapi yang luar biasanya ketika Roh Kudus masuk dan JJ mengalami pertobatan, anugerah Tuhan yang luar biasa membuat JJ berbalik kepada Tuhan. JJ bukan mengalami ketakutan, melainkan keberanian yang berlipat kali ganda, bisa melepaskan semua hal-hal yang selama ini menjadi pegangan JJ untuk bisa jadi berani. Ya enggak? Saya yakin sekali kalau dengan kekuatan kita, mungkin saudara merasa bahwa saya gak bisa lepas rokok, gak bisa lepas pornografi, saya gak bisa lepas dari hal ini soalnya lingkungan saya, atau memang habit saya begitu susah, memang sayanya begini. Banyak sekali alasan-alasan yang kita buat. Tapi saya sangat diberkati lewat testimoninya JJ. Kita bisa bukan karena kita. Kita bisa karena Roh Kudus yang memampukan kita. Thank you JJ. Thank you. Jadi
lewat testimoni kita semua pasti bisa melewati. Dan kita pasti bisa mengalami. Nah, terakhir dari Om sendiri, apa yang Om bisa kasih ke penonton? Mungkin mereka juga mengalami hal yang sama, atau mungkin mereka mengalami keputusasaan dalam membimbing keluarga, mungkin anak-anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebagai orang tua. Apa yang Om bisa bagikan kepada para orang tua atau papa-papa di luar sana? Iya, yang pertama masalah ini baru-baru juga ya, baru-baru ini menjadi berkat yang luar biasa buat saya dan keluarga, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun. Ketika anak-anak yang kita bimbing, yang dianugerahkan Tuhan buat kami, kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu saya bersuka cita luar biasa sampai detik ini. Tapi juga saya merenungkan mengapa hal ini bisa terjadi. Ya, saya tidak cari siapa-siapa yang salah. Ya, saya katakan saya yang salah. Dan saya melihat bahwa peranan saya sebagai imam, sebagai orang tua, bahkan secara khusus diberi peran sebagai gembala, pendeta dulu, untuk sebagai kepala rumah tangga juga. Saya melihat bahwa saya nggak terlalu, saya akhirnya tahu bahwa saya tidak benar-benar mengasihi anak-anak dengan cara berkomunikasi, dengan cara mencari tahu persoalan dan masalah mereka. Tapi saya pikir saya dengan melayani Tuhan kesana kemari atau dengan jemaat itu, Tuhan dengan otomatis menjaga anak-anak saya. Ya, dan saya menghilangkan peran itu. Itu pertama saya tahu bahwa itu salah saya. Tapi setelah terjadi anak saya yang saya ketahui mulai gak beres, gak benar, ya saya minta pengampunan sama Tuhan, dan saya juga saya coba untuk menasehati, saya coba untuk mendekat, memperbaharui, dan saya tahu udah susah, udah terlanjur mungkin ya. Waktu itu JJ benar-benar nggak bisa disentuh gitu. Ya semuanya topeng saja, tapi saya tahu dia bahwa tidak sungguh-sungguh. Jadi itu sebabnya saya tetap mengingat bagaimana Tuhan sudah memberikannya buat kami, buat JJ. JJ juga masa kecilnya pernah ngomong mau jadi pendeta, dan dia juga pernah alami lawatan Tuhan waktu SD, didoakan teman pendeta, dia juga nangis waktu itu. Kemudian dia juga di SMA di Semarang juga sempat mengalami pertobatan. Dia juga mulai bentuk di sekolah, mulai bentuk persekutuan, lalu saya diundang juga ke sana. Tapi kemudian lebih parah lagi kejadiannya setelah itu. Nah, jadi saya saya pikir kalau untuk kami sebagai orang tua, bahwa tanggung jawab seorang bapak sebagai imam, dan juga tanggung jawab sebagai seorang ibu, istri untuk menopang, dan ada kerjasama, ada kekuatan doa bersama-sama suami dan istri untuk mengcover anak-anak, selain juga membina, juga mendoakan mereka, juga tetap memberi juga mereka arahan untuk apa yang mereka harus kerjakan di depan. Nah, jadi ketika hal ini terjadi atas keluarga kami, saya cuma mengambil pelajaran bahwa ya tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Dan buat keluarga yang masih bergumul dengan perjuangan untuk memenangkan anak-anak, saya cuma ingin berbagi bahwa jangan pernah putus asa, tetap memperkatakan hal yang baik tentang masa depan anak-anak kita, lalu mendoakan mereka. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan lihat suatu hari, seperti yang JJ alami, suatu hari hal yang kita harapkan itu terjadi.
Nah, itu yang saya alami hari ini bersama keluarga dan saya menikmati sekali hari-hari ini. Wow. Kami hampir setiap malam ngobrol, belajar firman, dan juga saya minta JJ juga segera mencari komunitas yang baik. Selain saya di rumah, saya minta JJ juga cari mentor-mentor rohani dan cari tempat di mana dia dapat mengembangkan kapasitas atau karunia-karunia roh dan talenta yang ada, dia yang mengisi juga. Nanti suatu hari adiknya yang bungsu Selo juga akan mengikuti dengan mudah kalau mereka sudah jalan. JJ, banyak hal yang kamu alami peran serta dari khususnya papa kamu. Kamu boleh lihat papamu sekarang, apa yang kamu ingin sampaikan sama papamu? Ingin sampaikan, aduh, ya pesan terakhir. Enggak. Memento mori ya. Dia bilang memento mori terus. Memento mori sih. Jadi maksudnya ya itulah P. Kan selama ini JJ juga sering membuang waktu sia-sia. Selama SMP, SMA mungkin kita tidak intim, ya kan? Kita jarang juga berdoa sama-sama, nyembah Tuhan bareng-bareng dulunya. Tapi ya selagi kita masih hidup, aku pengen kita lebih intim lagi, Pi, lebih akrab lagi sebagai anak dan ayah. Dan anggaplah aku sahabat papi juga, agar papi juga bisa terbuka apapun itu. I will support you. Dan selagi kita menunggu giliran kita dipanggil Tuhan, ya kita nikmatin lah keluarga kita. Aku pengen nikmatin mami juga, nikmatin saudaraku juga. Dan kita bikin perubahan buat generasiku juga dan generasi papi. Peluk papinya dong. Peluk papi. Haleluya. I love you brother. Hey. Wow. Wow. Yes. Buat teman-teman semua, saya percaya bahwa pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus ya. Amin. Yang penting buka hatimu selebar-lebarnya dan biarkan Roh Kudus mengutak-atik atau menyusun kembali susunan kehidupan saudara yang membawa saudara jauh lebih baik. Buka hatimu, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata penghakiman di dalamnya. Yang penting buka hati dan siapkan tempat buat Roh Kudus melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Inilah satu cerita buat kita semua. Jangan lupa isi Linktree di bawah ini. Semua testimoni bahkan semua cerita yang saudara alami. Jangan pernah ragu, cepat langsung isi form testimoni tersebut. Sampai jumpa di satu cerita berikutnya. Inilah satu cerita buat Anda semua. Thank you J. Thank you Om. Bye-bye.